Assalamualaikum Bu Aulia, bagaimana kabarnya? Kelihatan semangat sekali hari ini. Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Pak Kosi. Saya sangat senang hari ini karena berkesempatan untuk mengobrol dengan Pak Kosi. Alhamdulillah, baik Bu Aulia, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol sebentar hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu jam mengajarnya Bu Aulia. Sama-sama Pak Kosi, kebetulan saya jam ini kosong 1 jam. Baik, kalau begitu bisa segera kita mulai untuk fokus pada obrolan kita hari ini ya. Oke Pak Kosi, kita mulai saja. Baik Bu Aulia, sesuai dengan rencana yang sudah kita sepakati sebelumnya bahwa besok hari Selasa saya akan melakukan supervisi klinis melalui kegiatan observasi praktik pembelajaran Bu Aulia di kelas. Betul sekali Pak Kosi. Maka hari ini kita perlu sedikit ngobrol dan berdiskusi tentu untuk menyepakati beberapa hal terkait instrumen observasi, dan yang pasti kita akan melihat sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh Bu Aulia. Betul Pak Kosi, itu sangat membuat saya bersemangat untuk mendiskusikan rancangan yang sudah saya persiapkan untuk supervisi klinis besok. Baik Bu Aulia, yang pertama kita harus menyepakati apa yang menjadi tujuan dari supervisi klinis ini. Supervisi akademik merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan perform mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Wah, saya jadi merasa lebih tenang dan percaya diri Pak Kosi. Sebelumnya saya berpikir supervisi akademik itu bertujuan untuk menilai praktek mengajar saya di kelas. Oh, enggak seperti itu, Bolin. Jadi justru melalui supervisi akademik ini akan membantu memenuhi kebutuhan Bu Aulia sebagai guru, khususnya dalam mengembangkan kompetensi diri yang mendukung peningkatan performa mengajar Bu Aulia. Kalau begitu supervisi akademik seharusnya menjadi kebutuhan guru ya Pak? Betul sekali Bu Olin. Seperti itu paradigma atau cara berpikir yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru dalam melihat dan mensikapi kegiatan supervisi akademik secara positif. Oke, kalau begitu apa yang harus saya lakukan selanjutnya Pak Kosi? Perlu Bu Aulia ketahui bahwa dalam kegiatan supervisi klinik itu ada 3 tahapan. Ada kegiatan pra-observasi, ada kegiatan observasi, dan yang ketiga kegiatan pasca observasi. Saat ini kita sedang melakukan tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi. Baik Bu Aulia, selanjutnya silahkan ceritakan perencanaan yang sudah disiapkan untuk perform pembelajaran besok. Baik, ini saya sudah membuat RPP. Ini RPP saya Pak Kosi, materinya tentang naratif teks. Naratif teks. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks naratif. Untuk strategi pembelajarannya menggunakan problem based learning. Oh ya, problem based learning ya. Ya. Wah, sudah lengkap sekali ini RPP-nya ya. Saya tertarik dengan metode yang Bu Aulia pilih, yaitu PBL, Problem Based Learning. Baik, bisa diceritakan kenapa memilih metode yang PBL ini? Ya, saya memilih metode ini karena saya ingin meningkatkan minat dan partisipasi siswa Pak Kosi. Karena sebelumnya siswa dengan cara mengajar saya yang itu-itu saja sepertinya siswa merasa bosan. Ya, kemudian saya memakai strategi PBL yang pertama yaitu tentang orientasi masalah. Ya, saya menampilkan sebuah video. Ya, karena naratif teks saya ambil jenis teks naratif fabel. Fabel itu? Cerita tentang binatang. Oh, cerita binatang ya. Binatangnya tentang judulnya The Ant and the Dove. Jadi tentang semut dan merpati. Oh, ya. Ya, kemudian untuk mengorganisasi siswa untuk belajar, saya minta siswa untuk berkelompok.
Kemudian tugasnya mereka diminta untuk mengidentifikasi struktur teks yang ada pada video yang ditampilkan. Oh iya iya iya, Iya, menarik sekali. Iya. Baik Bu Aulia, dari alasan yang disampaikan, kalau boleh tahu fokus kompetensi yang merasa perlu sekali untuk dikembangkan yang mana Bu? Jujur Pak Kosi, selama ini saya merasa masih agak kurang dalam menggunakan metode yang inovatif yang mampu menarik minat dan partisipasi belajar siswa di kelas. Apa yang mendasari Bu Aulia punya pemikiran seperti itu? Ya itu karena tadi sebelumnya saya mengajar materi tersebut dengan metode yang biasa-biasa saja. Ternyata respon siswa dalam pembelajaran itu tidak optimal. Oh ya, maksudnya bisa dipertegas, maksudnya metode biasa-biasa saja itu yang bagaimana Bu? Oke, maksud saya selama mengajar itu tidak pernah berpikir metode apa sih yang tepat untuk materi dan kondisi tertentu di kelas. Pokoknya saya mengajar dengan cara yang sama pada setiap materi di kelas. Begitu. Baik Bu Olin, jadi fokus kompetensi apa yang ingin diobservasi besok? Saya ingin diobservasi pada kompetensi keterampilan menggunakan media video, mohon maaf, pada media audiovisual, pada strategi PBL, pada materi naratif teks. Oke. Untuk indikatornya pencapaian kompetensi yang Bu Aulia inginkan itu apa? Saya berharap dengan keterampilan menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran PBL pada materi naratif teks akan meningkatkan minat dan partisipasi siswa serta memudahkan siswa memahami materi. Oh begitu. Baik Bu Aulia, saya sudah mencatat apa yang tadi Bu Aulia utarakan. Saya pikir cukup untuk obrolan pra-observasi kita hari ini, tinggal dipersiapkan sebaik-baiknya untuk observasi kelas besok. Baik. Semoga bisa perform sesuai dengan skenario yang telah disusun. Terima kasih Pak Kosi atas waktu dan supportnya. Ini sama-sama, tetap semangat Bu Olin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Is there any absent today? Okay, thank you. How do you feel today, students? Are you happy? Happy. Okay, good. So, are you ready to study now? Ready. Okay, good. Before we start our lesson, let's we pray together. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Please, Mas Rizky, lead your friend to pray. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Okay, thank you very much, students. Okay, do you still remember what have we learned before? Masih ingat kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Okay, good. Simple past tense. Berarti masih ingat semua ya? Ya. Today we are going to learn the new material. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Materinya yaitu tentang naratif teks. Oke. Do you ever read the story? Pernahkah kalian membaca cerita? Oke, pasti pernah. Oke. What stories have you read? Yang pernah kamu baca? Timun Mas. Oke. Bawang merah, bawang putih. Si kancil. Oke. Ada apa lagi? Malin kundang. Ada lagi yang lain? Cinderella. Iya.
What is your favorite story? Apa sih cerita yang paling kamu sukai? What is your favorite story? Oke, Timun Mas. Malin Kundang. Ada lagi? What can you get by reading the stories? Apa yang kamu dapatkan dengan membaca cerita? Wawasan, ilmu, hiburan. Betul sekali, kita bisa mendapatkan wawasan, hiburan, kemudian mendapatkan ilmu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, students. Jadi, pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi struktur teks naratif. Nah, bagaimana struktur teks naratif tersebut nanti kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru ada ice breaking. Silakan kalian berdiri semua, nanti kita ikuti gerakan yang ada pada video. Okay, students, get up please. Are you ready? Okay. Shoulders, knees, toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. And eyes down here and down and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, I have some picture here. Look at the picture, students. Dilihat gambarnya. Can you mention the title of the story? Bisakah kalian menyebutkan macam-macam judul cerita tersebut? Oke, ada Malin Kundang. Oke, ada Timun Mas. Selanjutnya bawang merah dan bawang putih, and then oke, ada si kancil dan buaya. Oke, kalian tahu ceritanya seperti apa? Do you know the story? Tahu. Oke, yang pertama ada cerita Malin Kundang. Seperti apa ceritanya? Can you tell me the story? Oke, anak yang durhaka kepada ibunya. Oke, and then the next, Timun Mas. Oke. Seorang ibu yang menginginkan seorang anak. Oke, dia minta kepada siapa? Pada raksasa. Selanjutnya ada bawang merah dan bawang putih. Seperti apa ceritanya? Bawang putih yang disiksa oleh Putiri dan bawang merah. Oke, bawang putih yang disiksa oleh ibu tirinya dan oleh bawang merah. Bawang merah itu siapanya bawang putih? Saudara tirinya, betul sekali. Kemudian si kancil dan buaya. Bagaimana cerita si kancil dan buaya? Oke, si kancil yang berusaha untuk membodohi buaya. Oke, berarti kalian tahu semua tentang cerita pada gambar tersebut ya? Tahu, oke. Nah, I have a video here. Let's watch together and then find and write the important information from the video. Jadi, silakan kalian nanti dilihat videonya bersama-sama, kemudian cari dan tulis informasi penting yang ada pada video. Oke, do you understand? Paham? Paham. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, students, kita sudah melihat videonya bersama-sama ya.
Oke, I have some questions for you. Bu Guru punya beberapa pertanyaan untuk kamu. Who are the characters in the story? Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Oke, ada semut, merpati, burung. Oke, there are the ant, the dove, and hunters. Ya, betul sekali, hunters. Problem apa yang dihadapi oleh semut dan merpati? Apa yang keras? Iya, semutnya tenggelam di sungai. Kemudian apa yang terjadi? Diselamatkan oleh merpati. Sekarang dilihat di PowerPoint. Ada pengertian dari narrative text. The definition of narrative text. Apa itu narrative text? Oke, jenis teks yang menceritakan tentang cerita imajinatif dalam bentuk lampau. Oke, kalau dalam bahasa Inggris, the type of the text that tells an imaginative story in the past tense. Do you know what is imaginative story? Ada yang tahu apakah itu teks imajinatif? Oke, teks yang tidak nyata. Hayalan, ya, cerita hayalan, cerita tidak nyata. Fiksi, betul sekali. Oke, selanjutnya generic structure. Generic structure atau susunan teks dari naratif teks. Yang pertama ada orientation. Isinya tentang apa orientation? Ya, betul sekali. Dalam orientation isinya itu tentang memperkenalkan tokoh, kemudian waktu kejadian dan lokasi kejadian. Selanjutnya ada complication. Apa itu complication? Menggambarkan konflik atau masalah yang dihadapi oleh karakter. Oke, good. Di dalam complication ada 3 terdiri dari rising action, yaitu munculnya masalah. Oke, masalah mulai muncul. Kemudian ada klimaks. Apa itu klimaks? Puncak masalah. Selanjutnya falling action. Apa itu falling action? Iya, pada falling action masalah mulai turun, kemudian menemukan solusi. Nah, yang terakhir ada resolution. Apa itu resolution? Akhir dari sebuah cerita atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Iya, betul sekali. Akhir dari sebuah cerita atau ceritanya atau masalahnya sudah menemukan solusi. Nah, berarti generic structure dari naratif teks ada apa saja? Yang pertama, orientation, complication, ada resolution. Oke, there are 3 part. Ada 3 bagian. Ada orientation, complication, and then resolution. Oke, students, I have an assignment to do for you. Bu Guru punya tugas untuk kalian. Tugasnya, we will work in groups. Kita akan berkelompok, bekerja kelompok. Untuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah kita buat kemarin ya. Masih ingat? Masih. Oke, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Group 1, Group 2, Group 3, and then Group 4. Oke, students. Sudah Bu Guru bagikan lembar kerja kalian masing-masing kelompok. Tugasnya
Please identify the following structure of narrative text about the lion and the mouse. Silakan kalian identifikasi struktur teks dari cerita singa dan tikus. Oke, untuk ceritanya kalian bisa buka, ada di grup bahasa Inggris. Ada video dan ada gambar, silakan kalian buka sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Kalian boleh buka videonya atau boleh melihat gambar. Oke, I will give you 15 minutes. Bu Guru akan kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis ya. Oke, silakan dikerjakan mulai sekarang. Bisa? Ada kesulitan? No, oke. 6 menit lagi ya. One day until in the jungle. Ya, betul. And then rising action. Rising action itu tadi apa? Finish? Oke, finish. Oke, sekarang kita coba presentasikan setiap kelompok. Silakan maju perwakilan 2 siswa, it's okay. Mau siapa dulu? Oke, kelompok 2, grup 2, Zahra and Neter. Oke, tepuk tangan untuk Zahra and Neter dari kelompok 2. From group 2. Oke, silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami. Title The Lion and the Mouse. Orientation on day, a lion sleep in the jungle. Completion. A tiny mouse ran over the lion's head and down his nose. The lion awoke with a loud roar. She was angry. He spoke at the little mouse. The lion opened the hook just to swallow the mouse. Climax. Something after some hunter tried to trap the lion alive. They set up rope in the jungle. The lion fell into the trap. The rounded and thread hit its shoulders. Below set through the jungle. The tiny mouse heard the lion's roar. He remembered his promise and he ran to see whether he could help. The was fearing the said lion. The mouse said to him, feeling action. With his trap, the mouse gone. Resolution. The mouse said, "No, am I not right? Thank you, good mouse. You did help me. I see now that kindness is always worthwhile." Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause for group 1. Tepuk tangannya untuk grup 1. Oke, dari keempat kelompok sudah betul ya. Yang pertama ada title. Halo guys. Oke, pay attention please. Diperhatikan ya. And yang pertama ada title. Titlenya apa? Ya, The Lion and the Mouse. Kemudian, and then orientation. One day, a lion slept in the jungle. Tiny mouse ran over the lion.
Okay, good. One day, a lion slept in the jungle. Suatu hari, singa tidur di hutan. A teeny mouse ran over the lion's head and down his nose. Ada seekor tikus kecil berlari dari kepala singa dan turun ke hidungnya. Oke, next, complication. Yang pertama dari rising action. Rising actionnya ketika the lion awoke with a loud roar. Ketika si singanya terbangun, kemudian mengaum dengan keras. He was angry. Dia marah. Good. He spoke out the little mouse. Oke. Cakarnya menangkap tikus kecil. Iya. Kemudian ingin memakan tikus. Iya. Tikusnya ingin dimakan oleh singa, tetapi si tikusnya meminta untuk jangan dimakan. Iya. Kemudian dia berjanji kalau dilepaskan akan membantunya suatu saat nanti. Akhirnya singanya melepaskan si tikus. Oke. Klimaks. Puncak masalahnya pada saat apa? Ketika pemburu datang. When some hunters tried to capture the lion alive. Iya, ketika beberapa pemburu ingin menangkap hidup-hidup singa. Nah, mereka membuat jebakan. Iya, membuat perangkap. Betul sekali. Kemudian singanya jatuh ke dalam perangkap. Dia meraung-raung minta tolong. Kemudian falling action, penurunan masalahnya ketika si tikus mendengar raungan singa. Iya. The tiny mouse heard the lion's roars. Kemudian si tikus dengan cepat membantu singa. Dengan cara apa? Iya, betul sekali Rafa. Dengan cara menggigiti perangkapnya sampai dengan si lion bisa bebas. Oke, the lion step out and the head and free. Step out of the head and free. Kemudian resolution, akhir dari sebuah ceritanya bagaimana? Iya, betul sekali. Good, Sarah. Singanya, the lion, berterima kasih kepada tikus. Iya, karena telah membantunya. Betul sekali. Oke, sampai di sini is there any questions? Ada pertanyaan? No, iya bisa ya mengidentifikasi struktur teks dari teks naratif? Bisa. Oke, nah selanjutnya di LKPD kedua dibuka lagi. Di situ ada cerita The Clever Spider and the Greedy Flies. Ada laba-laba yang pandai dan lalat yang rakus. Oke, silakan kalian baca dulu. Kemudian ada 5 pertanyaan, didiskusikan jawabannya. If you have difficulties, you can use the dictionaries. Oke, silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Finish guys, sudah selesai? Sudah? Grup 2 selesai? Sudah? Grup 4? Sudah, oke. Berarti sudah selesai semua ya? Oke, kita bahas bersama-sama. The Clever Spider and the Greedy Flies. Laba-laba yang pandai dan lalat yang rakus. Once upon a time, in a forest far away, lived a clever spider who was famous for her wits and wisdom. One day, as she was spinning her web, she saw a group of flies buzzing around a ripe fruit. The spider knew that they were greedy and would not stop until they had eaten all the fruit.
So, she decided to teach them a lesson. Pada saat itu juga, si lalat menjadi teman baik laba-laba. Oke, number one. Siapa yang mau jawab number one? What is the story about? The clever spider and the greedy flies. Oke, good. The clever spider and the greedy flies. Ada jawaban lain? Tidak ada, betul ya? Oke, tepuk tangan untuk grup one. What moral value can we get from the story? Oke, apa Urta? We have to share and we go bad with others or don't be greedy. Okay, don't be greedy, and then we have to share and cooperate to others. Good. Ada jawaban lain? Ya, don't be greedy ya. Jangan rakus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, students, kita tadi sudah mengidentifikasi teks naratif tentang the ant and the dove. Masih ingat generic structure dari teks naratif apa saja? Orientation, complication, resolution. Good. Tadi sudah ada generic structure-nya. Kemudian jenis-jenis teks naratif. Masih ingat? Masih. Apa saja? Fabel, myth, betul. Legend, horror, romance. Oke, and then fabel tadi yang kita sudah bahas tentang fabel. Ada the ant and the dove, and then the lion and the mouse, the clever spider and the greedy flies. Oke, sampai di sini is there any questions? No. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya refleksi pembelajaran. Yang pertama, bagaimana perasaanmu mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian pada bagian mana dari kegiatan pembelajaran hari ini yang kamu sukai? Langsung tulis, kemudian ditempel ya. Oke, dibagi ke teman-teman. Bagi ke teman-teman. Oke, silakan yang sudah selesai langsung maju ke depan. Ditempel. Selesai langsung ditempel. Bagaimana perasaanmu mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian pada bagian mana dari kegiatan pembelajaran hari ini yang kamu sukai? Oke, silakan yang sudah bisa maju ke depan ditempelkan sticky note-nya. Oke. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, refleksi pembelajarannya bagaimana perasaanmu di sini? Senang, sangat senang, senang dan bahagia. Oke, hari ini aku senang sekali, sangat menyenangkan, seru sekali, asik Bu. Oke, bagus banget. Oke, terima kasih. Berarti kalian semua senang dengan pembelajaran hari ini ya? Oke, senang. Pada bagian mana dari kegiatan pembelajaran hari ini yang kamu sukai? Oke, ice breaking. Oke, ice breaking juga. Melihat video. Oke, berarti kalian suka ice breaking dan melihat video. Oke, students. Karena waktunya hampir habis, I think that's all for today. Please, Mas Rizky, lead your friend to pray.
Okay, thank you students for your nice attention and participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aul. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Kosi. Gimana kabarnya Pak Kosi? Alhamdulillah baik juga. Kelihatan segar sekali hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Alen juga selalu sehat. Untuk hari ini kita akan berdiskusi melanjutkan kegiatan kita sebelumnya. Ya, bahwasannya dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik itu ada 3 tahapan, ada praobservasi, ada observasi, dan pasca observasi. Di hari Senin lalu kita sudah melakukan diskusi untuk praobservasi. Kemudian hari Selasa kemarin kegiatan observasi, dan untuk hari ini kita lakukan diskusi atau percakapan pasca observasi. Nah, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Aulia terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan oleh Bu Aulia. Nah, untuk pertanyaan pertama, setelah melakukan pembelajaran sesuai dengan dokumen RPP yang disiapkan, bagaimana perasaan Bu Aulia terkait dengan kegiatan observasi di kelas yang berlangsung kemarin? Ya baik Pak Kosi. Perasaan saya senang Pak karena kegiatan kemarin berjalan dengan lancar. Kemudian juga siswanya merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi Bu Aulia merasa senang ya dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau merunut kembali pembelajaran kemarin, menurut Bu Aulia, apakah kegiatan pembelajaran yang Bu Aulia lakukan sudah sesuai semuanya dengan rencana yang tertuang dalam dokumen RPP? Menurut saya sudah sesuai Pak. Jadi semuanya sudah ya? Iya. Baik Bu Aulia. Kalau boleh diungkapkan untuk pembelajaran kemarin, area yang pengembangannya itu Bu Aulia itu lebih fokus di bagian apa, Bu? Baik, untuk area yang dikembangkan di dalam kelas kemarin yaitu mengenai keaktifan siswa dalam kelompok, Pak. Mengenai keaktifan siswa di dalam kelompok, keaktifan siswa, partisipasi aktif siswa nih dalam pembelajaran nih. Baik, jadi area pengembangan Bu Aulia adalah pada kegiatan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Nah, menurut Bu Aulia, dari apa yang kemarin sudah dilaksanakan, kalau kita boleh melihat kembali sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang sudah Bu Aulia lakukan kemarin, apakah sudah sangat sesuai dengan harapan atau bagaimana, Bu? Menurut saya sudah cukup sesuai, Pak. Sudah cukup sesuai. Ya. Baik. Nah, berarti sudah cukup berhasil, nggih? Nggih. Nah, kalau boleh misalnya dibuat rentang antara 0 sampai 100, kira-kira keberhasilan Bu Aulia itu di angka berapa kalau misalnya? Mungkin di angka 75. 75. Ya. Oh, iya ya. Baik, berarti belum sampai 100 gitu ya? Iya, karena menurut saya masih ada yang belum maksimal, Pak. Ada yang belum maksimal. Iya.
Nah, kalau ada yang belum maksimal, menurut Bu Aulia itu pada bagian apa yang belum maksimal? Pada bagian saat berkelompok, kemudian ketika manajemen waktu pada saat berdiskusi, anak-anak mengerjakan LKPD. Ya, di situ yang seharusnya 15 menit mulur menjadi sekitar 25 menitan, Pak. Oh, berarti soal manajemen waktu. Iya. Ada waktu menjadi lebih panjang dari yang diperkirakan sebelumnya. Ya, kemudian pada saat berdiskusi juga masih ada anak yang diminta untuk buka video, ternyata tidak begitu. Oh, ada yang anak yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Aulia. Betul. Nah, kalau boleh mengulang yang tadi disampaikan Bu Aulia, ada dua hal. Jadi yang pertama itu tentang waktu yang belum sesuai dengan harapan. Yang kedua tentang anak. Lah, itu yang terjadi yang menyebabkan menurut Bu Aulia tidak mencapai 100. Iya. Nah, pada idealnya bagaimana, Bu? Menurut saya idealnya ketika guru meminta silahkan membuka video, anak-anak juga ikut membuka video, kemudian saling berdiskusi, kemudian pada saat mengerjakan soal mereka selesai dengan tepat waktu, sehingga kegiatan pembelajaran selesai sesuai harapan. Oh, jadi ada hal idealnya, ada faktanya yang sedikit berbeda begitu ya. Nah, menurut Bu Aulia, itu terjadi kira-kira kenapa, Bu? Misalnya ada anak yang belum sesuai dengan apa yang diinstruksikan, kemudian waktunya bisa bertambah, itu bisa dikira-kira atau menurut Bu Aulia itu penyebabnya kenapa, Bu? Menurut saya untuk yang tadi yang anak tidak mengikuti arahan dari guru, mungkin karena ada kebutuhan anak yang belum tercukupi. Jadi anak tersebut terlalu hiperaktif di kelas, Pak. Jadi jadi ketika saya tanya kenapa tidak mau lihat video, cuma senyum begitu. Mungkin dia sengaja seperti itu, ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari guru. Gitu. Itu untuk poin pertama ya, yang anak yang. Kalau tentang manajemen waktu gimana, Bu? Untuk manajemen waktunya kayak ya itu tadi, Pak, kemarin saya minta silakan kerjakan selama 15 menit. Ternyata masih ada kelompok yang belum selesai. Untuk mengatasi hal itu, nah kira-kira menurut Bu Aulia apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran yang kemarin yang di 2 poin itu menurut Bu Aulia itu belum maksimal, itu bisa menjadi bahan evaluasi kira-kira agar pada pembelajaran berikutnya kedua hal itu bisa diperbaiki sehingga pembelajaran lebih optimal. 2 poin itu yang kira-kira apa saja, Bu? Yang poin pertama apa solusinya, kemudian yang kedua itu apa? Untuk anak yang misalnya hiperaktif, kira-kira ada solusi apa dari Bu Aulia? Baik. Untuk yang anak hiperaktif, mungkin saya nanti akan lebih membimbing, kemudian memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut, jadi anak tersebut bisa terkondisikan. Benar, membimbing ya. Bisa lebih konkret kira-kira seperti apa? Saya menemani pada saat kegiatan diskusi tersebut di situ mungkin, Pak. Oh, mungkin kalau ada kelompok-kelompok, kemudian Bu Aulia lebih meluangkan waktu lebih banyak berdekatan dengan anak tersebut. Iya, betul. Oh, iya. Itu untuk mengatasi anak yang hiperaktif. Dari apa yang Bu Olin sampaikan, itu saya menangkap ada 2 hal yang perlu Bu Olin tingkatkan, betul ya? Jadi yang pertama mengenai ada anak yang hiperaktif. Ketika Bu Olin menginstruksikan apa, anak itu melakukan apa gitu ya, sehingga mungkin itu bisa mengganggu anak-anak yang lain. Nah, kemudian yang kedua tentang manajemen waktu yang sekiranya untuk bekerja kelompok durasi 15 menit itu bisa melebar sampai lebih misalnya ya. Nah, dari 2 hal itu tadi Bu Olin sudah menyampaikan solusi untuk yang pertama. Untuk anak, ide Bu Olin adalah
memberikan perhatian kepada anak itu, mendampingi anak itu. Jadi ketika pembelajaran di kelas, misalnya ketika anak-anak bekerja dalam kelompok, kemudian Bolin nanti akan memberikan waktu porsi yang lebih banyak kepada anak-anak itu agar tidak overaktif lah ya, sehingga tidak mengganggu teman yang lain dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Itu yang saya tangkap dari Bolin, begitu? Betul. Nah, untuk solusi yang kedua mengenai tentang manajemen waktu, mungkin bisa Bolin uraikan lebih lanjut. Baik, untuk manajemen waktunya mungkin di pembelajaran berikutnya saya akan coba lebih tepat waktu lagi, mungkin lebih disiplin lagi dengan memberikan durasi yang sesuai dengan yang disepakati bersama dengan siswa, begitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi ada dua hal di permasalahan yang Bu Olin rasakan, dan sampai sejauh ini diskusi kita, Bu Olin sudah menemukan solusinya gitu ya. Kira-kira dua hal itu dapat diatasi oleh Bu Olin sendiri tadi yang disampaikan ya. Nah, menurut Bu Olin, kira-kira solusi itu nanti kapan mulai bisa untuk dieksekusi atau dilaksanakan? Oke, baik Pak. Mungkin lebih cepat lebih baik ya Pak. Lebih cepat lebih baik. Ya, mungkin di pertemuan berikutnya akan saya. Pertemuan berikutnya kapan itu Bu? Untuk di kelas yang saya observasi itu besok di hari Jumat Pak. Hari Jumat ada? Ada. Oke, baik. Jadi setidaknya di hari Jumat itu nanti Bolin berarti sudah menyampaikan, mengeksekusi kedua hal tersebut ya? Iya Pak. Oke, baik Bu Olin, dari diskusi kita tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan tentang perasaan. Nah, di akhirnya juga saya ingin menguraikan lebih, mempertajam ya. Jadi setelah ini berarti kira-kira Bolin udah punya gambaran yang lebih konkret untuk pembelajaran yang depan ya. Sudah ada gambaran kira-kira untuk berikutnya, berarti bisa lebih bagus dari yang kemarin ya. Insya Allah Pak. Nah, dengan hal seperti itu kira-kira perasaan Bolin ketika menyiapkan pembelajaran berikutnya gimana Bu? Untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya, mungkin saya nanti akan lebih memperhatikan terhadap lingkungan kelas. Lingkungan kelas. Ya, terutama bagi siswanya, keadaan siswanya seperti apa. Kemudian untuk manajemen waktunya juga itu tadi Pak. Nanti saya akan lebih disiplin lagi. Kemudian memberi memberi kesempatan kepada siswa seberapa lama kalian mengerjakan. Jadi setidaknya pembelajaran yang akan datang itu Bolin punya perasaan yang lebih siap ya, lebih mantap, punya lebih gambaran kalau kendala yang kemarin sekiranya mungkin bisa diatasi. Iya Pak. Begitu kurang lebihnya nggih? Nggih. Baik Bolin, untuk diskusi kita di pasca observasi ini kurang lebihnya saya cukupkan. Kita bisa menggali dua hal untuk proses pembelajaran Bolin. Yang pertama tentang secara keseluruhan pembelajarannya sudah sangat baik, namun demikian Bolin merasa masih ada kendala ya. Kendalanya itu ada 2 poin. Yang pertama itu terkait dengan anak yang hiperaktif, dan poin yang kedua tentang manajemen waktu. Dan dari Bolin yang sudah sampaikan, Bolin merasa bahwasanya sudah punya solusi dari kedua permasalahan tersebut, yaitu pendampingan yang lebih kepada anak yang hiperaktif dan membuat kesepakatan dengan anak, serta manajemen waktu yang lebih disiplin, sehingga kedua permasalahan tersebut dapat diatasi, dan Bolin sudah berkomitmen untuk segera mengeksekusinya lebih cepat, lebih baik gitu ya. Sehingga untuk pembelajaran berikutnya diharapkan Bolin bisa menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran lebih mantap, lebih matang, dengan perasaan lebih percaya diri. Mungkin seperti itu guys. Betul Pak Kosi. Saya kira untuk diskusi pasca observasi saya cukupkan. Terima kasih Bu Olin. Mudah-mudahan ke berikutnya Bu Olin bisa mengeksekusi apa yang sudah direncanakan, mengeksekusi dengan baik, dan bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik daripada yang sudah dilaksanakan kemarin. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Ya, Kosi. kita akhiri diskusi
siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.